Oke, akhirnya nih setelah penantian yang cukup panjang, ya kurang lebih selama 1 bulan lah, manga Boruto chapter 66 previewnya yang tergambarkan dengan jelas itu akhirnya rilis. Nah, banyak sekali hal-hal yang tak terduga terjadi sepanjang chapter 66 ini, termasuk pula nih apa yang pernah admin sampaikan dahulu mengenai teori mata Kawaki di chapter 65. Itu adalah mata Ishiki yang masih belum terbangkit secara sempurna, dan ternyata itu adalah benar. Nah, di chapter 66 ini akhirnya Kawaki itu mengeluarkan teknik-teknik yang pernah Ishiki gunakan saat melawan Naruto dahulu, seperti teknik batangan besi hitam itu, mengeluarkan kubus hitam, dan tentunya termasuk Sukuna Hikona. Bagaimana bisa ya pada akhirnya Kawaki membangkitkan mata Ishiki itu? Padahal sudah jelas sih Ishiki itu sudah mati dan bahkan lenyap kala itu. Dan sudah seharusnya nih jiwa Ishiki dalam karma Kawaki pun sudah menghilang bersama dengan lenyapnya Ishiki waktu itu. Lalu kenapa Kawaki bisa bangkit dengan mudah yang seperti ini ganasnya? Dan bagaimana dengan Boruto keadaannya yang sekarang ini lumayan viral tentang keadaan dari Boruto sendiri? Oke, kita akan breakdown ceritanya lebih detail mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai preview Boruto, gambaran besarnya chapter 66 ini, dimana kematian Boruto dan bangkitnya Sukuna Hikona Kawaki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka akan spoiler bisa tutup video ini dan cari video kita yang lainnya, oke? Nah, manga Boruto chapter 66 ini berjudul Bunuh atau Dibunuh, dengan halaman yang sampul Kawaki yang berpose model itu guys. Nah, subjudul untuk chapter 66 ini yaitu pertarungan sengit mereka berlangsung dengan sangat cepat. Nah, adapun kutukan karma, masa depan apa yang ada di depannya karena terus berkembang lagi. Untuk teks samping itu di halaman keduanya bertuliskan karma dulu menyiksanya, kekuatan yang hilang akhirnya kembali kepadanya dalam bentuk yang tak terduga lagi. Panel pertama nih dalam chapter 66 ini kita kali ini dibuka dengan diperlihatkan lengan baru Kawaki yang diaktifkan karma itu yang bersinar dengan aura yang tidak menyenangkan tentunya. Kawaki memiliki kilas balik dengan kata-kata Amado dari chapter 59 dahulu. Amado berkata seperti ini, kamu ingin melindungi Tuan Hokage ke-7 bukan? Pada akhirnya jika kamu ingin mengalahkan God, kamu tidak akan bisa hanya menghadapinya dengan kekuatanmu yang saat ini Kawaki. Jadi dapatkan kekuatan yang akan menguasainya. Apalagi sekarang Ishiki sudah mati, dapatkan kekuatan baru itu di tanganmu sendiri dalam bentuk karma yang murni sebagai senjata. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya dan aku dapat mewujudkannya untukmu. Itu semua terserah kepadamu Kawaki, pilihan ada di tanganmu sendiri. Dan boom, lihatlah Kawaki saat ini guys. Setelah itu kita akan disuguhi tampilan profil kiri dari Kawaki ini. Selain dari close up mata kirinya yang baru situ, juga tampak Naruto yang tengah menatapnya dengan serius itu. Di sini Kod berkata seperti ini, ada apa? Kenapa dia memiliki karma lagi? Nah, sementara di sisi lain nih, Shikamaru tuh hanya berkeringat gugup tuh. Adegan kemudian berpindah ke Daemon dan juga Eida sendiri. Daemon tuh diperhatikan masih tertidur pulas tuh di pangkuan Eida kakaknya dengan mulut sedikit terbuka dan meneteskan air liurnya sedikit dari sudut mulutnya. Dan juga sampai saat ini Eida masih terus mengaktifkan mata Senriganya itu. Dan Eida berkata seperti ini, mengenai apakah dia akan kembali mendapatkan karmanya atau tidak, sepertinya tidak seperti itu. Amado bermaksud untuk membiarkan Kawaki memilih salah satu pilihan sejak awal. Rekonstruksi karmanya sudah selesai. Apa maksudmu dengan itu? Kapan dia melakukannya? Jawab Kod yang kebingungan kepada Eida. Amado tahu jika Kawaki menginginkan kekuatan itu lagi. Mungkin saat lengan kanannya dahulu itu diperbaiki, perawatan dari karmanya itu pun juga sudah selesai. Setelah itu Amado hanya perlu membuat Kawaki sendiri yang merasa jika seolah-olah dia sudah siap untuk membangkitkan karma itu lagi sebagai sebuah senjata. Nah, sudah tidak perlu dilakukan lagi nih. Memang Amado dalam membuat sebuah rencana dengan alur cerita yang sangat halus pisan nih. Bahkan semua yang direncanakan seolah-olah jika itu memang yang sudah seharusnya terjadi, dan bukan karena ada orang yang telah merencanakan hal itu harus terjadi. Oke, kita kembali lagi ke Kod nih. Dia berkata seperti ini, dengan kata lain, apakah kita yang akan membiarkannya dorongan terakhir yang membuatnya membangkitkan kekuatan baru itu? Nah, sementara itu Shikamaru masih saja menjadi sandera dari Kod ini, dan di dalam hatinya Shikamaru berkata seperti ini, dia sedang berbicara dengan seseorang. Di mana rekannya itu? Nah, inilah jenisnya Shikamaru guys. Dia itu tahu gerak-gerik seseorang.
Nah di sini nampaknya tidak ada satupun orang yang menyadari keberadaan dari Ada dan Daemon, yang memang mereka berada di lokasi yang cukup jauh dari lokasi pertempuran itu. Namun si Kamaru sepertinya menyadari sesuatu. Kemudian nih panel itu diperlihatkan kembali Naruto yang terkejut dengan perubahan Kawaki itu dan berkata seperti ini, "Kawaki!" Lalu Borushiki pun juga mengatakan seperti ini, "Orang itu." Karena biasanya karma tidak akan mungkin bisa muncul kembali setelah dia kehilangannya. Jadi apakah ini ulah dari orang tua itu? Amado apa yang sebenarnya dia rencanakan? Nah, tanpa berkata-kata lagi nih, di sini itu Kawaki hanya menatap dingin Borushiki itu. Kemudian Borushiki itu berkata, "Dasar bodoh, apakah kau akan memberikan orang lain terus memanfaatkanmu seperti itu, ha? Tanpa kau tahu sama sekali. Lebih baik jika kau menjadi makanan untuk Jubi saja, sehingga orang lain tidak akan memanfaatkanmu lagi." Nah, kemudian mata kiri Kawaki sekarang diperlihatkan memiliki pupil yang berwarna putih itu dan memiliki 4 buah segitiga yang kecil di irisannya itu, yang sama sekali berbeda dengan chapter yang sebelumnya kemarin itu. Dalam sekejap nih, 9 batangan besi hitam telah dibentuk oleh Kawaki dan diarahkan langsung ke Borushiki. Dan Borushiki dengan mudahnya menjauh dan menghindari serangan besi hitam itu dari Kawaki. Nah, Naruto yang melihatnya pun dalam hatinya berkata, "Jutsu itu." Ya, kalian pastinya juga sudah tidak asing lagi lah dengan jutsu yang satu ini, yaitu adalah salah satu jutsu dari teknik Ishiki, guys. Kawaki kemudian mengubah lengan tangan kanannya itu menjadi bentuk sabit, kemudian dia meluncurkan sekitar 8 potongan ujung kukunya yang tajam itu ke arah Borushiki. Nah, Borushiki yang baru saja mendarat kembali di tanah itu setelah menghindari serangan batangan besi hitam Kawaki, jadi dengan bergerak sedikit ke samping serangan Kawaki itu. Nah, Borushiki kemudian menyadari nih bahwa jika ada sesuatu yang muncul tepat di atasnya, 4 kubus hitam seperti yang kita lihat saat Ishiki melawan Naruto dahulu itu sekarang melayang di atas kepalanya. Kubus-kubus itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan boom. Naruto kembali berpikir dalam hatinya, kekuatan ini sepenuhnya milik Ishiki. Nah, Borushiki ini kemudian membuat rasengan yang berukuran normal di tangan kanannya itu, sementara itu Kawaki hanya menggeserkan lengan kirinya di antara mereka. Dan akhirnya rasengan. Nah, teriak Borushiki yang melemparkan rasengan itu pada Kawaki bukannya diserang menggunakan karmanya nih. Namun di sini Kawaki justru meniupkan sebuah ninjutsu api, namun tidak disebutkan apa nama dari teknik yang dipakai oleh Kawaki ini. Borushiki menghalaunya dengan menyeramnya menggunakan karma di tangan kanannya. Nyala api itu kemudian padam begitu saja. Setelah itu, Borushiki itu kemudian memberikan Kawaki serangan mendadak dengan menendangnya secara langsung. Namun di sini Kawaki menghindari serangan itu yang dengan tiba-tiba pula Kawaki menghancurkan tubuhnya itu dengan berukuran kecil. Nah, kemudian diperlihatkan lagi nih, dia yang sudah berubah ke ukuran normalnya itu, dan kini dia berada di tepat di belakang Borushiki dengan tangan kanannya yang telah berubah dengan jari-jarinya itu yang sudah siap untuk menyerang. Disinilah Kawaki dan Borushiki saling adu pukulan, guys, dan adu pukulan taijutsu mereka. Kemudian diperlihatkan pula nih, mata Kawaki yang kini memiliki 3 segitiga kecil di irisannya itu. Bersamaan pula dengan itu Kawaki memunculkan 10 batangan besi hitam di sekitar Borushiki yang kemudian Kawaki arahkan langsung ke Borushiki sendiri. Namun lagi-lagi Borushiki itu dengan mudahnya menghindari semua serangan Kawaki itu dengan terbang di udara. Nah, kita lanjut nih. Borushiki itu kemudian mendarat dan berlari lurus ke arah Kawaki, di mana Borushiki sekarang ini saling berhadapan langsung dan sudah bersiap-siap nih dengan rasengan di tangan kanannya itu. Dan di sisi lain nih, Kawaki itu juga bersiap dengan tangan kanan yang telah berubah itu, dan akhirnya boom. Mereka itu beradu tangan dan mereka saling berbenturan sampai membuat lebih banyak awan debu dan puing-puing di sekitar mereka berterbangan. Salah satu adegan pertarungan yang paling epik di sini kalau menurut Ami sendiri adalah pasaran ini akan mengingatkan kita dengan pertarungan Hashirama melawan Madara dan Naruto melawan Sasuke di lembah akhir dulu. Oke, di sini mata kiri Kawaki ini terlihat berubah lagi sehingga sekarang menjadi 3 segitiga di iris matanya itu. Sebuah kolom prisma segitiga panjang yang berwarna terang tiba-tiba muncul tepat di antara Kawaki dan Borushiki itu. Borushiki itu berhasil mundur dan menghindari terjepit oleh serangan kubus Kawaki itu. Nah, diperlihatkan pula mata Borushiki itu terlihat mulai terbuka, yang mana itu berarti Boruto saat ini sudah mulai sadar, sementara untuk lengan kanan Kawaki sendiri sudah kembali ke bentuk normalnya sekarang. Dan lagi-lagi nih, Kawaki itu menunjukkan batangan besi hitam itu, dan kali ini berjumlah 4 buah batangan besi hitam yang dengan cepat ia menembuskan masing-masing melalui lengan kirinya itu, bahu kanan, perut tengah, dan juga lutut kanannya. Nah, iris Kawaki ini sudah kembali berubah, di mana sekarang memiliki 4 buah segitiga yang dikonfigurasikan di dalamnya itu dengan pupil putih. Sudah berakhir, kata Kawaki. Nah, bersamaan pula dengan kata-katanya itu, sebuah kubus hitam berukuran besar muncul tepat di atas Borushiki sendiri. Di sini nampak mata Borushiki yang terbuka semakin lebar lagi nih. Tepat sebelum Borushiki tertimpa kubus Kawaki itu, Naruto dengan sigap masuk dan menyelamatkan Borushiki. Hal ini tentu membuat Kawaki sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, coach yang melihatnya itu berkata seperti ini, "Cih,
Hokage baru saja bergerak kan? Ya, tidak ada gunanya membunuhmu untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana ini akan terjadi. Nah, kemudian Naruto itu meletakkan Borutsiki ke tanah dan memandang dengan tajam ke arah Kawaki, dan lagi-lagi mata kiri Kawaki di sini mengalami perubahan, guys. Sekarang mata Kawaki hanya memiliki satu buah segitiga kecil saja di irisannya itu. Berhenti main-main Kawaki, apa kau serius akan membunuhnya? Kata Naruto kembali agak kesal nih kepada Kawaki. Nah, Kawaki menjawab, aku hanya melakukan apa yang perlu. Bukankah aku sudah pernah mengatakan itu? Lakukan atau mati. Aku harus melakukan apapun apa yang harus aku lakukan. Nah, dengan nada sangat keras itu Naruto akhirnya berkata nih, jangan katakan hal bodoh seperti itu lagi. Itu anakku. Aku tahu, tapi di saat yang sama dia juga iblis yang akan mengincar hidupmu. Nah, jawab Kawaki seperti itu. Namun Naruto berkata seperti ini, apa kau rasa siapa di antara kita yang menurutmu iblis di sini? Nah, dengan santainya Kawaki kembali membalas perkataan Naruto itu. Hal semacam itu bukanlah masalah di sini. Ini tentang apa yang tidak bisa dan tidak akan kamu lakukan. Ini masalahnya di sini, dan itulah mengapa aku yang akan melakukannya. Jadi tolong minggirlah Nanadaime-sama. Nah, Naruto mengertukkan alisnya dan berkata, ini bukan lelucon. Kamu harus tenang dan tenang, Kawaki. Nah, selanjutnya nih, di sini diperlihatkan Boruto yang tiba-tiba sudah tertunduk dan mendorong Naruto ke samping dengan tangan kanannya itu, dan mata kiri Boruto sekarang ini sudah terbuka sepenuhnya. Kemudian Momoshiki itu berkata lagi, bocah sialan ini, aku merasa lebih baik jika kamu patuh dan kembali tidur lagi. Nah, Boruto nih merasa matanya menggunakan tangan kanannya itu, kemudian menutupinya dengan telapak tangannya dan berkata, itu juga berlaku untukmu, brengsek. Jangan mengganggu, efek obatnya pasti bekerja. Sebenarnya aku bahkan bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki sampai batas tertentu. Namun itu hanya sementara dan bukan solusi yang mendasar. Jauh dari itu dampaknya menyebabkan kekacauan ini. Aku hampir membunuh ayahku sendiri. Nah, Naruto hanya terdiam mendengar perkataan Boruto itu, guys. Nah, setelah itu nih, Kawaki itu berkata seperti ini, Boruto, apa kau tidak ingat apa yang kukatakan? Bersama dengan perkataan Kawaki itu diperlihatkan pula kilas balik dari Kawaki saat dia tidak memiliki lengan kanannya dahulu dan berkata, aku akan menjadi orang yang akan membuat karmamu itu menghilang. Aku pasti akan melakukan sesuatu tentang itu. Nah, Boruto telah menjawab nih, ya aku ingat itu. Jadi hari ini aku menjadi sangat sadar akan sesuatu itu. Salah satu cara yang bisa aku lakukan saat ini adalah dengan menganggapnya serius tentang harus melakukan upaya terakhir itu. Nah, Naruto yang mendengarkan pembicaraan mereka itu merasa heran sekaligus bingung nih. Naruto berkata seperti ini, woi, tunggu, apa yang kalian bicarakan? Nah, lalu nih Boruto akhirnya menggenggam telapak tangannya dan menautkan jari-jarinya itu untuk membuat segel tangan ular. Nah, Boruto lalu berkata pada ayahnya, maaf ayah, tapi tolong sampaikan salamku pada ibu dan Himawari. Di sini mendengarkan ucapan dari Boruto itu membuat Naruto sangat syok nih dan berkata, tunggu sebentar lagi. Apa yang akan kalian coba lakukan? Tidakkah kalian berpikir jika kalian terlalu terburu-buru di sini? Dan Futon Repusho, ucap Boruto dengan menekan telapak tangan kirinya itu ke perut Naruto sendiri. Nah, itu membuat Naruto terdorong dan menjauh dari Boruto sendiri. Kemudian Boruto melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut Naruto itu. Selanjutnya Kawaki berkata, sepertinya kamu sudah siap untuk ini ya, Boruto. Nah, Naruto yang sudah berhasil bangun kemudian berlari dengan cepat ke arah Boruto dan juga Kawaki. Kemudian Boruto berkata nih, aku hanya bisa memintamu untuk melakukannya. Lakukan saat kesadaranku masih ada untuk menekan Momoshiki. Bunuh aku, saudaraku. Nah, di sini diperlihatkan mata Kawaki yang kini irisannya memiliki 3 buah segitiga dan tengah berputar-putar nih. Kawaki kemudian kembali mengubah lengan tangan kanannya itu dan dengan cepat nih menusuk tubuh Boruto tepat menembus dadanya itu, dan Boruto meneteskan banyak sekali darah, guys. Nah, Naruto yang melihat itu hanya termenung tanpa sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya itu. Si Kamaru yang juga menyaksikan kejadian itu pun juga nampak sangat kaget. Kita tahu nih bahwa selang beberapa waktu Kawaki itu kembali menarik lengan tangan kanannya itu dari tubuh Boruto itu, mengakibatkan tubuh Boruto terlempar dan sekarang terlentang dengan kepalanya yang menghadap ke sisi kanannya itu. Di sini juga terlihat dengan jelas nih lubang yang cukup besar di tubuh Boruto sendiri akibat dari tusukan yang dilakukan oleh Kawaki tadi itu. Nah, sampai akhir di chapter ini tidak sedikit pun diperlihatkan pergerakan dari Boruto, guys. Nah, teks previewnya di chapter 67 ini di halaman terakhir di chapter ini berbunyi, mereka adalah saudara yang bersumpah satu sama lain setelah berada di bawah kekuasaan takdir mereka sendiri, dipermainkan oleh takdir mereka sendiri dan jalan apa yang mereka ambil. Nah, oke, preview untuk chapter 67 ini menjadi penutup chapter 66 kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Sangat tidak terduga kan seorang main karakter kita mati dengan begitu mudahnya di dalam ceritanya sendiri. Namun tentu Boruto sekarang ini belum sepenuhnya mati, jadi kemungkinan besar di chapter 67 nanti akan kembali banyak terjadi hal-hal yang tak terduga. Ada yang mengatakan sih dia itu mati suri. Nah, salah satu tentu yang terkait dengan Momoshiki yang tidak akan mungkin membiarkan wadahnya itu mati begitu saja. Dia pasti akan melakukan sesuatu demi bisa menghidupkan kembali wadahnya itu.
Atau justru nih, Boruto akan dihidupkan kembali oleh Amado dan hal yang sama yang sudah Amado lakukan kepada Kawaki sampai saat ini nih, semua juga akan diterapkan pada Boruto sendiri. Dan juga sudah tentu adalah salah satunya adalah menjalani karma sebagai sebuah senjata murni. Mungkin kita bahas next time mengenai teori-teori liar ini guys. So, itulah tadi breakdown kita mengenai preview Boruto chapter 66, kematian sementara Boruto dan tentunya bangkitnya Sukuna Hikona Kawaki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.